Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ridwan Halim selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan rencana bisnis yang telah saya buat. Saya rencananya ingin membangun usaha yang bernama Gelamai Adudu atau disingkat dengan Gemdu. Sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjutnya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novi Triswahyuni dengan NIM N1A1200097 berasal dari kelas 4C. Nah, gelamai merupakan salah satu makanan kecil dengan bahan yang terbuat dari tepung beras, ketan, gula aren, dan santan. Gelamai ini berasal dari daerah Sumatera Barat. Namun, makanan ini hampir terdapat di seluruh suku di Indonesia, yang biasanya dikenal dengan dodol. Jadi, karena hal tersebut, saya tertarik untuk membuka usaha gelamai adudu ini. Karena selain enak, gelamai adudu ini juga mempunyai nilai gizi. Untuk profil usaha, saya memberi nama usahanya itu Gelamai Adudu. Untuk alamatnya itu rencananya akan dijalankan di Jalan Surya Dharma 48 Kenalia Samboa Kota Baru. Untuk Instagramnya itu ada Gelamai Adudu underscore, sedangkan untuk Facebooknya bisa dicari Gelamai Adudu. Nah, produk yang saya berikan tidak menggunakan campuran bahan kimia berbahaya seperti formalin, cyanida, dan zat beracun lainnya, sehingga sehat untuk dikonsumsi oleh konsumen. Untuk analisa persaingan, yang pertama dalam segi kualitas. Kualitas yang diberikan adalah kualitas terbaik, dengan terus menjaga dan mengamati bahan-bahan yang digunakan, agar konsumen pun tidak kapok karena kualitas yang terbaik. Untuk segi lokasi, tempat yang saya rintis ini di pinggiran jalan yang ramai dilalui orang, sehingga konsumen itu dapat dengan mudah mengakses Gelamai Adudu ini. Sedangkan untuk agar dapat dinikmati oleh konsumen secara pas, maka dilakukan proses yang baik, mulai dari pemilihan bahan baku yang akan dipakai sampai proses pengemasan yang baik, agar para konsumen puas dengan produk yang akan ditawarkan kepada mereka. Sedangkan untuk rencana desain dan pengembangan, yang pertama itu ada rencana jangka pendek, di mana usaha bisnis Gelamai Aldu yang dirintis ini bertujuan untuk menambah pengalaman kerja di sektor usaha bisnis di kalangan sesama mahasiswa maupun di umum. Sedangkan untuk rencana jangka menengah, rencananya itu usaha yang dirintis ini tuh untuk mewujudkan impian bersama yaitu ingin menjadi pengusaha muda yang sukses. Pelanggan, saya akan terus mempertahankan dan meningkatkan mutu usaha ini agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Tidak lupa pula untuk mulai dapat berkembang lebih luas di bidang kuliner Indonesia. Untuk rencana operasi dan manajemen, yang pertama itu ada dengan baik, saya akan melakukan kerjasama dengan distributor bahan baku, sehingga bahan-bahan dari Gelamai Adudu ini tuh mudah didapatkan. Sedangkan untuk pelaku bisnis, dalam bisnis Gelamai Adudu ini tidak memerlukan keahlian khusus seperti bergelar sarjana, tapi diperlukan itu orang yang mau bekerja secara tekun, sabar, kerja keras, dan lainnya. Nah, kami itu memiliki hubungan baik dengan pelaku bisnis lainnya, karena apabila tidak mempunyai hubungan baik, maka bisa saja usaha yang ini tidak disenangi sehingga dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan terakhir ada untuk pengelola tempat. Dalam bisnis yang akan dijalankan, tentunya harus mempunyai izin dengan pengelola tempat yang sudah dijadikan sebagai lokasi berbisnis. Untuk analisis SWOT itu, yang pertama ada kekuatan, di mana Gelamai Adudu ini memiliki rasa yang banyak dan unik, seperti buah-buahan, coklat, dan keju. Nah, untuk aksesnya itu mudah dijangkau, karena penjualannya itu tidak hanya dilakukan secara offline, namun juga bisa dilakukan secara online. Dalam segi kandungan, Gelamai Adudu ini tuh lebih sehat karena terbuat dari buah-buahan. Untuk kelemahan, yang pertama itu seperti susahnya mendapatkan buah-buahan yang segar, terus sulit menjaga kesetiaan dari pelanggan, belum memiliki label khusus, dan terakhir itu produk ini bisa ditiru oleh orang lain. Untuk peluang, Gelamai Edu ini mempunyai banyak peminat karena penasaran dengan rasa gelamai dengan varian baru. Terus harganya lebih merakyat dengan banyak varian karena mempunyai paket hemat. Yang terakhir itu ada ancaman. Yang pertama itu seperti munculnya persaingan baru di bidang gelamai ini, baik dalam bidang harga maupun topping. Yang kedua, harga bahan baku yang berubah-ubah atau tidak stabil. Untuk strategi pemasaran, yang pertama menggunakan media banner, cukup dengan memasang banner di dekat lokasi usaha, sehingga secara tidak langsung masyarakat di sekitar. Yang kedua, media internet, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, membuka cabang. Dalam hal ini dapat dengan memperluas Gelamai Erdu ke daerah-daerah lain, dengan harapan usaha ini akan lebih dikenal oleh masyarakat dan juga dapat menambah pendapatan serta dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan mempekerjakan karyawan baru. Untuk keempat, itu ada pengembangan produk. Pengembangan produk dari usaha ini dapat dilakukan dengan membuat ide baru seperti menambahkan varian rasa buah. Yang terakhir yaitu melakukan promosi dengan mengadakan beli dua gratis satu setiap hari libur, seperti weekend.
Nah, di sini saya membuat bisnis model kanvas dari Glamé Adudu. Pertama ada key partner key partner ini saya ada 3 yaitu pemasok bahan baku, reseller, pemilik toko oleh-oleh Jambi. Untuk kayak activities-nya itu yang pertama menyiapkan bahan baku, kemudian produksi, yang ketiga distribusi, dan yang terakhir itu melakukan pemasaran. Sedangkan untuk key resource-nya itu ada keuangan, sumber daya manusia, aset fisik, dan aset virtual. Nah, untuk aset fisik ini berupa dapur, dan peralatan produksi. Sedangkan untuk aset virtualnya itu berupa akun sosial media. Untuk value proposition-nya itu, yang pertama, cemilan Game Adudu ini lebih sehat dan bergizi, kemudian kemasan dan rasanya itu lebih bervariasi, dan yang terakhir Game Adudu ini mudah dijangkau. Untuk customer relationship, kami menjadikan pelanggan sebagai sahabat. Kemudian adanya testimoni, adanya diskon, dan adanya seperti beli 5 gratis 1. Sedangkan untuk channelnya itu ada brosur dan poster, kemudian ada sosial media, toko, dan bisa juga dengan membuka cabang. Nah, untuk customer segmentnya itu, kami menargetkan kepada anak-anak, pelajar, mahasiswa, dan dewasa atau masyarakat umum. Untuk cost strukturnya itu ada variable cost dan fixed cost. Nah, untuk variable cost-nya ini berupa pembelian bahan baku, sedangkan untuk fixed cost-nya ini berupa listrik, kemudian ada gaji pegawai, biaya perlengkapan, dan penunjang. Untuk revenue stream-nya itu kami dapatkan dari penjualan online dan penjualan offline. Selanjutnya ada proses produksi. Pertama, masukkan santan ke dalam wajan, kemudian sisakan sedikit. Kemudian masukkan gula, garam, dan daun pandan ke dalam wajan bersama santan. Jika dirasa gula dan garamnya telah larut, angkat dan taruh di wadah yang telah disediakan. Sisihkan terlebih dahulu. Lalu campurkan setengah kilogram tepung kentan dan buah yang telah diolah ke dalam santan yang disisakan tadi. Aduk-aduk sampai tepung kentan agak encer. Setelah itu, masukkan larutan gula merah ke wajan bersama adonan tepung beras tadi. Aduk adonan tersebut di dalam wajan dengan api sedang. Jangan lupa terus aduk agar adonan tersebut di dalam wajan tidak gosong. Dalam tahap ini memerlukan kesabaran yang cukup lumayan, karena adonan gelamai tadi diaduk hingga benar-benar coklat dan lengket. Setelah angkat gelamai, tunggu hingga dingin. Setelah dingin, masukkan gelamai. Bentuk sendiri bisa dibuat kotak atau bulat, tergantung. Untuk rencana anggaran biaya, rencananya saya biayanya itu ada sebanyak 28.245.000. Untuk rincian lebih jelasnya itu bisa dilihat sendiri pada PPT, karena ada biaya bahan habis pakai, biaya penunjang, dan biaya perlengkapan. Untuk BEP dari Grammy Aldo ini sendiri, untuk biaya tetapnya itu ada 9 juta, untuk biaya variabel per unitnya itu 10.000, sedangkan untuk harga jual per unitnya itu ada 15.000. Nah, BEP dari per unitnya itu ada 1.800, kemudian untuk BEP nilai penjualannya itu ada 15 juta. Jadi, jika ingin menyentuh titik impas, maka harus memproduksi produk sebanyak 1.800 unit dan menghasilkan penjualan sebesar 15 juta. Untuk BEP waktunya itu, jika produksi per bulan 200 unit, maka membutuhkan 9 bulan. Sedangkan untuk margin keuntungan persatuan produk itu didapatkan 30%. Jadi, kesimpulannya, dengan kapasitas produksi sebanyak 1.800 unit per bulan, BEP akan diperoleh pada bulan ke-9 sebanyak 1.800 unit dengan nilai rupiah 15 juta dan dengan margin keuntungan didapat yaitu 30%. Untuk jadwal pelaksanaan kegiatannya sendiri, yang pertama, melakukan rencana kegiatan usaha dan melakukan survei pasar harga bahan dan peralatan itu rencananya pada bulan pertama untuk membeli peralatan bahan dan produksi, kemudian melakukan percobaan membuat produk pada bulan kedua. Untuk membuat media promosi cetak online, proses produksi dan promosi spanduk itu dilaksanakan pada bulan ketiga, dan untuk memasarkan produk sendiri rencananya akan dilaksanakan pada bulan keempat. Dapat dilihat sendiri pada PPT, ini merupakan contoh dari Glamai Adudu atau Gemdu. Sekian presentasi dari rencana bisnis yang telah saya buat. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.